Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Tamrin MTT SY, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dan teman-teman kelas MKS 3C yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi hasil dari diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini mengenai pasar modal syariah. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yang akan menyampaikan materi, yaitu Ayulinisa Al-Musyarofah, Ervidwi Mutaharutunisa, Fitriyatul Masyruroh, dan Indah Ayu Sukmawati. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal merupakan terjemahan dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu stock market. Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Fungsi pasar modal syariah. 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 5. Memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis bagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik struktur pasar modal syariah. 1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun, keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 1 bulan. 4. Semua saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. 5. HST ditetapkan dengan rumus seperti berikut. HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang diterbitkan. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini di Indonesia membuat para pelaku pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan tersebut dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita. Perkembangan pasar modal sebagai lembaga piranti investasi memiliki fungsi ekonomi dan keuangan yang semakin diperlukan oleh masyarakat sebagai media alternatif dan penghimpun dana. Struktur pasar modal syariah. Berikut ini terdapat beberapa struktur pasar modal syariah sebagai berikut. 1. Pengelola pasar modal terdiri atas Bapepam LK, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Yang kedua, para pelaku pasar modal terdiri atas emiten, investor, reksadana, lembaga penunjang untuk emisi saham, penjamin emisi efek atau underwriter, akuntan publik yang disahkan BPKP, konsultan hukum, notaris, agen penjual, perusahaan penilai. Lembaga penunjang untuk emisi obligasi, yaitu wali amanat atau trustee, penanggung atau guarantor, agen pembayaran, lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder sendiri terdiri atas perusahaan efek, pedagang efek, perantara pedagang efek, biro administrasi efek.
Instrumen pasar modal syariah yang pertama saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang saham syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, surat berharga syariah negara atau SBSN yang juga dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang keempat, reksadana. Reksadana adalah yang beroperasi menurut ketentuan dan syariat Islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Yang kelima, efek berakun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas serta keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, waran syariah. Fatwa DSN MUI nomor 66 tentang waran syariah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Mekanisme berinvestasi di pasar modal bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu secara offline dan secara online. Yang pertama yaitu secara offline. Untuk berinvestasi di pasar modal secara offline, yang perlu kita lakukan adalah membuat rekening saham dengan cara mendatangi kantor cabang salah satu perusahaan sekuritas. Di Indonesia, perusahaan sekuritas sudah banyak sekali seperti BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Dana Reksa Sekuritas, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu menyetorkan dana pada rekening dana nasabah kita, di mana jumlah minimal penyetorannya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan sekuritas. Langkah ketiga yaitu memilih saham. Daftar saham beserta dengan data keuangannya dapat dilihat di RTI Bisnis atau di EDX. Yang terakhir yaitu membeli saham. Kita bisa membelinya melalui broker atau pialang saham dengan perintah langsung apabila kita di kantor pialang atau melalui telepon atau via komunikasi lainnya. Yang kedua yaitu berinvestasi secara online. Sama halnya dengan offline, kita harus membuat rekening dulu, yaitu dengan cara mengunduh aplikasi online perusahaan sekuritas, kemudian mendaftar sesuai dengan petunjuk aplikasi. Langkah kedua yaitu menyetorkan dana pada rekening dana nasabah setelah kita mendapat pemberitahuan nomor rekening kita. Yang ketiga yaitu memilih saham. Data saham yang tercatat di BI atau Bursa Efek Indonesia dapat diakses di dalam aplikasi. Dan yang terakhir yaitu membeli saham di menu Buy and Sell. Penanaman modal di pasar modal terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu transaksi di pasar perdana. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek sebelum efek tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia. Skemanya adalah sebagai berikut. Emiten memberikan efeknya kepada investor melalui penjamin emisi. Kemudian investor memberikan dananya kepada emiten melalui broker jual. Yang kedua yaitu transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir atau sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Skemanya adalah sebagai berikut. Investor menjual efeknya ke Bursa Efek melalui broker jual.
Sedangkan investor yang ingin membeli efek dari bursa efek ini melalui broker beli. Sederhananya, pasar perdana dapat kita asumsikan seperti kita ingin membeli motor baru dari perusahaan tertentu melalui dealer. Sedangkan di pasar sekunder, kita ingin menjual kembali motor kita. Nah, kita serahkan motor kita ke broker untuk dijualkan pada seseorang yang ingin membeli motor secara second. Strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dalam rangka untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia, BPPM LK telah menjabarkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Yang keempat, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada. Yang kelima, menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru. Yang keenam, melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN MUI, dan pelaku pasar. Demikian tadi presentasi dari kelompok 11. Kami dari kelompok 11 memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.